Dulu, Lila adalah gadis pendiam dan tak menonjol yang kerap menjadi sasaran ejekan karena penampilannya yang dianggap aneh dan kampungan. Di sekolah, ia hanya dikenal sebagai si behel jengki atau si kutu buku gendut. Tak ada yang peduli pada perasaannya, bahkan beberapa guru pun ikut meremehkannya. Namun, di balik luka-luka itu, Lila menyimpan tekad kuat. Suatu hari, dunia akan melihat siapa dirinya sebenarnya. Langit sore terlihat tenang dari balik jendela oval jet pribadi itu. Di dalam kabin mewah yang sunyi, Lila duduk anggun dengan kaki bersilang, mengenakan gaun satin warna zamrud yang jatuh pas di tubuhnya. Rambut hitam legamnya ditata rapi, bergelombang, lembut hingga bahu. Tak ada satu helai pun yang keluar dari tempatnya. Wajahnya terpulas sempurna dengan make-up natural yang menonjolkan kecantikan alaminya. Semua terlihat sempurna, terlalu sempurna. Tapi matanya kosong. Ia menatap keluar jendela, melihat awan-awan melayang pelan seperti pikirannya yang sedang mengembara ke masa lalu. Di genggamannya, undangan reuni sekolah yang terlipat rapi. Dicetak mewah, dengan tinta emas dan logo sekolah yang dulu ia benci. Tulisan di atasnya jelas, reuni besar 10 tahun SMA Bina Nusantara. Datang dan kenang masa indah kita bersama. Lila nyaris tertawa kecil membaca kata indah. Indah dari mana? Baginya, SMA adalah masa penuh luka. Tiap hari seperti siksaan, bukan hanya karena ledekan dan tatapan sinis, tapi juga karena rasa tidak dianggap. Ia bukan siapa-siapa. Tidak cantik, tidak populer, tidak pintar-pintar amat. Hanya anak perempuan biasa dengan kawat gigi besar dan sepatu yang solnya menganga. Si behel jengki, begitu mereka memanggilnya. Terkadang, kampungan jika sedang bosan menghina fisiknya. Dan sekarang, dia kembali. Bukan lagi sebagai Lila yang dulu, tapi sebagai Lila Adriana, supermodel internasional, wajah kampanye merek fashion ternama, dan bintang di banyak halaman depan majalah Vogue. Jet pribadi ini disewa khusus. Bukan karena dia tak sanggup beli tiket bisnis biasa, tapi karena ini adalah bagian dari penampilan. Bagian dari pesan. Aku bukan Lila yang bisa kalian injak-injak lagi. Miss Lila, kami akan mendarat dalam 20 menit. Suara pramugari mengganggu lamunannya. Lila mengangguk singkat, lalu menoleh ke cermin kecil di depannya. Ia mengamati bayangan dirinya. Sempurna. Tapi entah kenapa, ia merasa sedang melihat dua orang sekaligus di pantulan itu, Lila yang kini dan Lila yang dulu. Aku sudah jauh dari kalian, bisiknya pada bayangan itu. Namun bagian kecil di hatinya berkata lain. Pesawat mendarat dengan mulus di landasan pribadi. Lila menuruni tangga jet dengan langkah anggun, disambut mata-mata tak percaya dari beberapa panitia reuni yang bertugas di luar gedung hotel. Fotografer lokal yang entah dari mana datang, mulai mengangkat kamera. Kilatan flash menyala. Apakah itu Lila? Sumpah, enggak nyangka. Ia tersenyum tipis. Tidak ada balasan, tidak ada sapa. Hanya senyum profesional yang ia pelajari dari panggung-panggung runway di Milan dan Paris. Langkah demi langkah menuju pintu masuk gedung reuni, bayangan masa lalu kembali menyeruak. Sorakan ejekan di koridor, suara tawa Dara dan gengnya, bau kantin yang dulu jadi satu-satunya tempat pelarian, dan tangis diam-diam di toilet. Tapi kini dia berbeda. Hari ini, bukan Lila yang malu-malu yang melangkah ke aula reuni. Hari ini, dia datang sebagai simbol kemenangan. Dan ini baru permulaan. Semua orang memuja masa putih abu-abu. Katanya, itu masa paling indah, masa paling bebas, masa paling dikenang. Tapi bagi Lila, masa SMA seperti neraka berseragam. Ia masih ingat jelas hari pertama masuk sekolah, seragam kebesaran, rambut dikepang 2, dan sepatu warisan kakaknya yang sudah mulai lepas solnya. Wajahnya dipenuhi jerawat remaja dan behel metalik yang membuat ia tak berani senyum lebar. Ia datang dengan harapan bisa punya teman, belajar giat dan hidup tenang. Tapi nyatanya, hidup tidak pernah sebaik itu untuk orang seperti Lila. Woi, minggir dong, jangan diem kayak tiang listrik. Bentak seorang siswi tinggi dengan poni sempurna. Namanya Dara. Lila langsung melangkah ke samping, menunduk.
Tapi terlambat. Bahunya disenggol dengan sengaja. Bukunya jatuh berserakan di lantai. Tawa pecah dari belakang Dara. Dua sahabatnya ikut menertawakan. Kalian lihat? Si behel jengki. Lagi ngelawak, kata salah satu dari mereka, sambil menunjuk Lila yang sedang memungut bukunya dengan gugup. Julukan itu melekat padanya sejak kelas X. Gara-garanya, satu hari Lila datang ke sekolah dengan jaket model jadul milik almarhum ayahnya, warna merah marun dengan sablon pudar. Sejak itu, ia jadi bahan tertawaan. Tak ada yang benar dari dirinya di mata mereka. Gaya bicaranya salah, jalannya aneh, bekal makanannya kampungan. Bahkan ketika ia diam, itu pun dianggap menyebalkan. Suatu waktu, ia memberanikan diri ikut ekskul, fotografi. Ia suka memotret langit dan bunga. Tapi begitu hasil jepretannya ditempel di majalah dinding, seseorang mencoret-coret karyanya dengan spidol. Foto jelek kayak mukanya. Lila menangis malam itu. Tapi keesokan harinya, ia kembali ke sekolah, menunduk seperti biasa. Ia belajar menahan semua air mata, menyimpannya dalam hati, dan menjadikan senyum sinis mereka sebagai bahan bakar diam-diam. Bahkan guru pun tak peduli. Wali kelasnya pernah mengatakan, "Kamu tuh harus belajar lebih percaya diri, Lila. Jangan terlalu sensitif kalau dikomentari teman." Komentari? Itu penghinaan, Bu. Tapi Lila tidak menjawab waktu itu. Ia hanya diam. Setiap hari, ia melewati lorong sekolah dengan langkah cepat, berharap bisa tak terlihat. Kadang ia berpura-pura mendengarkan musik dari earphone yang tak terhubung, hanya supaya orang-orang tak mengajaknya bicara atau menghinanya lagi. Teman? Satu-satunya teman yang ia punya adalah buku harian dan langit-langit kamar kosannya. Tapi, di balik semua luka itu, tumbuh sesuatu yang perlahan mengeras. Keinginan untuk keluar, untuk membuktikan diri. Bukan pada mereka, awalnya, tapi pada dirinya sendiri. Di antara tumpukan rasa malu dan sakit hati, ada satu titik terang kecil, mimpi. Mimpi menjadi sesuatu. Entah apa, asal bukan yang dikasihani. Malam-malam, ia diam-diam menonton video fashion show di warnet murah dekat kosan. Ia mengamati cara para model berjalan, cara mereka berdiri, cara mereka memandang kamera, tenang, percaya diri, tak tersentuh. Ia membayangkan dirinya berdiri di sana, memakai gaun mahal. Tak ada yang berani menertawakan. Saat itu hanya angan-angan. Tapi angan-angan itulah yang menyelamatkannya dari putus asa. Kini, 10 tahun kemudian, Lila melangkah di atas karpet merah menuju aula reuni. Tapi ingatannya masih segar. Terlalu segar. Tatapan penuh rasa penasaran mulai mengikuti langkahnya. Banyak wajah yang familiar, tapi tak satu pun yang berani menyapa duluan. Mereka semua butuh waktu beberapa detik untuk menyambungkan bayangan masa lalu dengan sosok menawan yang berdiri di hadapan mereka sekarang. Dan di tengah kerumunan itu, ia melihatnya. Dara. Masih tinggi, masih cantik. Tapi ada sesuatu yang berubah. Senyum tak selebar dulu. Dan mata tampak lelah. Lila menatap lurus ke arah perempuan itu. Ini baru permulaan. Malam itu, setelah reuni bubar, Lila duduk sendirian di balkon kamar hotelnya. Gemerlap lampu kota di kejauhan membentuk garis terang yang berpendar samar di langit malam. Di tangannya, segelas wine merah tak tersentuh, hanya bergoyang pelan, seiring embusan angin. Ia menarik napas panjang, lalu menutup matanya. Kenapa masih terasa sakit? Padahal semua sudah berubah. Dirinya sudah berubah. Ia bukan lagi gadis kurus dengan behel mencolok dan suara pelan seperti bisikan. Ia adalah Lila Adriana, perempuan yang menjadi ikon kampanye internasional, berjalan di panggung-panggung besar, tampil di iklan global, dan dihormati dimanapun ia melangkah. Tapi anehnya, malam ini, rasa sakit masa lalu justru terasa lebih nyata. Setelah lulus SMA, hidup Lila tidak langsung berubah dalam semalam. Ia tak tiba-tiba menjadi cantik atau kaya. Ia hanya tahu satu hal. Ia ingin pergi sejauh mungkin dari kota kelahirannya. Ia mendaftar kuliah dengan beasiswa seadanya, lalu bekerja paruh waktu sebagai pelayan restoran kecil di Jakarta. Ia sering membawa bekal dari rumah kos,
nasi, telur dadar, sambal buatan sendiri. Masih dikatain kampungan, kali ini oleh rekan kerjanya sendiri. Tapi ia tak peduli, ia sudah kebal. Semua ejekan terasa seperti gema jauh yang tak mampu menjamah hatinya. Atau setidaknya, itu yang ia yakini. Satu sore, saat istirahat di dapur restoran, ia iseng ikut selfie bareng rekan kerjanya. Beberapa hari kemudian, temannya iseng mengirim foto itu ke lomba model online. Lila marah saat tahu. Tapi anehnya, foto itu terpilih, masuk tahap seleksi. Coba aja datang, Lil. Siapa tahu hoki, kata temannya, setengah bercanda. Dan entah kenapa, ia pergi. Ia mengenakan baju pinjaman, make up tipis, dan sepatu hak tinggi yang hampir membuatnya jatuh. Tapi ia melangkah ke depan kamera dengan kepala tegak. Di sana, juri meminta ia berjalan seperti di runway. Ia sempat gemetar. Tapi ketika lampu menyala dan mata semua orang tertuju padanya, ada sensasi aneh. Seperti kuasa. Beberapa minggu kemudian, ia mendapat telepon. Ia lolos. Dan dari sanalah, semua berawal. Tahun demi tahun berlalu. Paris, Milan, Seoul, New York. Ia menyesuaikan diri dengan cepat. Ia belajar cara berjalan, berbicara, menatap kamera, menyusun ekspresi. Dunia modeling keras, tapi ia sudah terbiasa hidup dalam tekanan. Yang paling sulit bukan sorotan kamera atau komentar juri. Yang paling sulit adalah meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia pantas ada di sana. Setiap kali ia menatap cermin sebelum naik panggung, ia masih sering melihat sosok Lila yang dulu, gadis yang ditertawakan karena pakaian lusuh dan senyumnya yang kaku. Kadang ia ingin berteriak, "Aku sudah berubah." Tapi tak ada yang bisa dijawab oleh bayangan itu, selain diam yang menyayat. Sampai akhirnya, ia membuat satu keputusan. Jika rasa sakit itu tak bisa dihapus, maka ia akan menaklukkannya. Ia akan menjadikan setiap tatapan rendah sebagai batu loncatan. Ia akan kembali ke tempat semuanya bermula. Bukan untuk menangis, tapi untuk berdiri tegak. Dan malam reuni ini adalah langkah pertamanya. Kilatan memori perlahan menghilang saat ia kembali membuka mata. Angin malam menyentuh pipinya, membawa suara kendaraan di kejauhan. Ia menyesap sedikit minuman dari gelasnya, lalu meletakkannya kembali. Di bawah sana, aula reuni mulai sepi. Orang-orang pulang membawa kenangan, beberapa mungkin masih syok melihat siapa dirinya sekarang. Tapi itu bukan yang terpenting. Besok, ia akan bertemu Dara. Dan entah mengapa, jantungnya berdebar tidak karuan. Apakah ia siap? Apakah balas dendam benar-benar semanis yang ia bayangkan? Atau akan lebih menyakitkan dari yang pernah ia duga? Pagi itu, matahari menyusup pelan di balik tirai hotel bintang 5 tempat Lila menginap. Cahaya keemasan menari-nari di dinding kamar yang elegan. Tapi Lila sudah bangun jauh sebelum cahaya itu datang. Ia berdiri di depan cermin besar, mengenakan jubah mandi putih dan rambut yang masih lembab. Wajahnya tanpa make up terlihat lelah tapi tenang. Hari ini ia akan bertemu Dara, sosok yang paling membekas di setiap luka masa lalunya. Ratu sekolah, penindas utama, wajah yang dulu selalu muncul di mimpinya, bukan sebagai idola, tapi sebagai bayang-bayang gelap. Namun sekarang, Lila tak lagi remaja takut-takut yang bersembunyi di balik pintu toilet. Sekarang ia yang akan berdiri di atas panggung. Siang harinya, reuni berlanjut dengan acara santai di taman belakang hotel. Konsep garden party dengan dekorasi mewah. Bunga segar, tiupan angin sejuk, meja-meja bundar dengan taplak putih, dan musik jazz. Pelan yang mengalun dari pengeras suara tersembunyi. Lila datang tepat waktu. Gaunnya berwarna gading pucat, panjang dan jatuh anggun mengikuti tubuhnya. Topi lebar berwarna senada menaungi wajahnya dari sinar matahari, dan kacamata hitam besar menutupi sorot matanya yang tajam. Semua mata otomatis tertuju padanya saat ia melangkah masuk. Bisik-bisik mulai terdengar. Ya Tuhan, dia cantik banget.
Itu beneran, Lila. Kayaknya dia abis dari Milan deh. Aku lihat di IG-nya. Lila hanya tersenyum kecil. Dia sudah terbiasa jadi pusat perhatian, tapi tidak seperti di atas runway. Hari ini sorotan itu terasa lebih personal. Lalu, momen itu datang. Di seberang taman, Dara berdiri dengan segelas mocktail di tangan. Ia mengenakan gaun merah elegan. Rambutnya masih seindah dulu, tapi kulitnya tampak sedikit lebih pucat dan matanya menyimpan kelelahan yang tak bisa ditutupi dengan makeup mahal. Mereka saling menatap. Untuk sesaat, dunia terasa diam. Lila melangkah pelan ke arah Dara. Langkah demi langkah terasa berat, bukan karena takut, tapi karena semua emosi yang dulu terkubur mulai merangkak naik. Tapi ia tetap tersenyum. "Hei, Dara," sapa Lila datar. Tapi, sopan Dara terdiam beberapa detik lalu mengangguk pelan. "Lila, wow, kamu luar biasa sekarang." Lila mengangkat alis. "Oh, kamu ingat aku?" Dara tersenyum kaku. "Tentu saja, kamu banyak berubah." "Ya," jawab Lila datar. "Waktu bisa melakukan banyak hal, bahkan menyembuhkan luka." Hening sejenak. Dara menatapnya dengan sorot yang aneh. Bukan sombong, bukan bangga, tapi ada penyesalan. "Lila, aku pengen bilang sesuatu, tapi mungkin nggak sekarang," kata Dara akhirnya. Lila hanya menatapnya. "Kalau bukan sekarang, kapan?" Sebelum Dara menjawab, suara panitia reuni memanggil seluruh alumni untuk sesi foto bersama. Lila mundur setengah langkah, menutup percakapan dengan senyum profesional. "Tenang saja, aku masih di sini sampai besok, masih banyak waktu." Ia berbalik, melangkah pergi. Tapi kali ini, bukan dengan dada lapang, hatinya bergetar. Sesuatu terasa aneh. Kenapa Dara tampak hancur? Di tengah sesi foto, Lila berdiri di barisan depan. Blitz kamera menyala, tawa dan canda memenuhi udara. Tapi pikirannya melayang. Selama ini ia membayangkan Dara akan menyambutnya dengan iri atau rasa malu. Tapi yang ia lihat tadi bukan dua-duanya. Yang ia lihat adalah rasa bersalah. Dan yang lebih membingungkan, ada sesuatu dalam tatapan Dara tadi yang menyerupai dirinya sendiri dulu. Apa yang sebenarnya terjadi pada Dara? Sore hari itu, hujan turun pelan. Rintiknya lembut, membasahi kaca restoran hotel tempat Lila duduk sendirian, menatap keluar dengan cangkir teh hangat di tangannya. Musik klasik mengalun dari pengeras suara, menambah kesan sunyi di antara hiruk, pikuk reuni yang mulai mereda. Pikirannya masih tertinggal pada tatapan Dara siang tadi. Bukan tatapan superior, bukan pula ejekan, tapi semacam keretakan. Seolah perempuan itu menyimpan beban besar yang selama ini tak pernah diketahui siapapun. Apa yang terjadi padanya? Apa karma datang tanpa harus Lila yang membalaskannya? Tak lama kemudian, suara langkah mendekat. Dara. Ia datang sendirian, mengenakan jaket sederhana dan wajah tanpa riasan. Rambutnya diikat seadanya. Tak ada sisa-sisa keangkuhan masa lalu. "Boleh duduk?" tanyanya pelan. Lila menoleh. Diam sejenak, lalu mengangguk. Dara duduk di seberangnya, menunduk beberapa detik, sebelum akhirnya berkata, "Makasih, udah kasih aku waktu." Lila menyandarkan tubuh ke sandaran kursi. "Aku dengar kamu sekarang tinggal di kota ini?" Dara mengangguk. "Ya, setelah bercerai aku balik ke sini." Lila menajamkan pandangan. "Bercerai?" Dara mengangguk sekali lagi, kali ini dengan senyum getir. 4 tahun lalu, suami selingkuh, ninggalin aku sama anak kecil, dan usahaku bangkrut tahun lalu. Sekarang aku kerja jadi staf administrasi di sebuah kantor kecil, gaji pas-pasan. Lila terdiam, Dara menatap langsung ke matanya. "Aku nggak cerita ini buat nyari simpati, tapi aku merasa kamu perlu tahu. Mungkin selama ini kamu pikir aku masih perempuan yang sama." "Dan kamu bukan?" tanya Lila pelan. Dara menghela napas. "Dulu aku pikir aku hebat,
punya geng sendiri, bisa nunjuk siapa yang keren, siapa yang nggak pantas. Tapi setelah semua ini, aku sadar, aku cuman pengecut yang numpang harga diri dari merendahkan orang lain. Lila menatap Dara lebih lama. Sungguh, ia tidak menyangka akan mendengar kalimat itu dari mulut orang yang dulu menjadi simbol luka baginya. Kamu tahu nggak, Lil? Dara melanjutkan, suaranya sedikit bergetar. Aku masih ingat waktu kamu ikut ekskul fotografi. Waktu karyamu dicoret-coret, itu aku yang nyuruh anak-anak. Aku tahu kamu tahu, tapi kamu nggak pernah marah, nggak pernah melawan. Dan itu yang bikin aku benci kamu. Karena kamu lebih kuat dari yang aku sangka. Henning, kenapa kamu cerita semua ini ke aku sekarang? Tanya Lila pelan, dengan nada datar. Dara menggigit, bibir bawahnya sejenak, lalu berkata, karena aku tahu, kamu sudah menang, bahkan sebelum hari ini. Tapi aku nggak mau kamu pergi dari reuni ini dengan rasa puas karena aku jatuh. Aku mau kamu tahu satu hal. Sejak bertahun-tahun lalu, aku sudah menyesal. Lila menatapnya. Dada yang sejak tadi terasa berat kini dipenuhi campuran rasa. Marah, iba, puas, bingung. Aku bahkan ikut semua kampanye kamu, tahu? Lanjut Dara, berusaha tersenyum. Kamu keren banget, Lil. Beneran, kamu pantas dapat panggung dunia. Lila akhirnya berbicara. Dulu, tiap malam aku berdoa supaya bisa balas dendam. Aku bayangin kamu menderita. Aku sukses. Kamu lihat aku dan nyesel. Tapi sekarang, entah kenapa rasanya. Enggak seperti yang aku bayangkan. Dara menunduk. Aku ngerti. Lila meneguk teh yang sudah dingin, lalu menatap jendela. Hujan masih turun. Kalau begitu, mari kita anggap semua sudah lunas, katanya. Dara menatapnya, bingung. Lila tersenyum tipis. Luka itu masih ada, tapi aku nggak mau terus hidup sebagai korban. Dan kamu pun sudah cukup terluka. Mata Dara berkaca-kaca. Ia tak menyangka akan mendapatkan pengampunan, apalagi dari Lila. Mereka duduk dalam diam, tapi kali ini bukan dalam permusuhan, melainkan semacam pengakuan bahwa mereka pernah saling menghancurkan. Dan kini, mereka sama-sama memilih untuk sembuh. Di malam yang sama, Lila kembali ke kamar. Ia berdiri di depan cermin, memandang bayangannya sendiri. Wajah itu kini tenang, tak lagi penuh dendam, tak lagi dihantui masa lalu. Untuk pertama kalinya sejak ia kembali, ia benar-benar merasa ringan. Ternyata balas dendam yang paling indah bukan saat musuhmu jatuh, tapi saat kamu bisa berdiri tanpa perlu menginjak siapa pun. Keesokan paginya, Lila bangun dengan hati yang ringan. Rasanya seperti beban bertahun-tahun yang ia bawa telah diletakkan semalam. Ia bahkan bisa tersenyum saat menatap cermin, tanpa ada bayang-bayang Lila kecil yang dulu penuh luka. Ia bersiap untuk penerbangannya sore nanti. Tas sudah dikemas, gaun terakhir untuk makan siang perpisahan telah disetrika rapi. Ini akan jadi acara penutup yang manis, perpisahan elegan dari masa lalu yang akhirnya bisa ia tinggalkan. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Saat ia turun ke lobi, seorang perempuan menghampirinya dengan wajah gugup. Ia mengenakan seragam staf hotel, dan Lila nyaris tak mengenalnya. Sampai perempuan itu bicara. Lila, kamu masih ingat aku? Reni, dulu kita satu kelas. Lila tertegun sejenak. Reni, salah satu anggota geng Dara. Bukan yang paling vokal, tapi selalu ada di belakang, tertawa saat Lila diejek. Oh, hai Reni, jawab Lila, sopan tapi canggung. Aku minta waktu sebentar. Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Kata Reni cepat, hampir seperti berbisik. Lila mengernyit. Tentang apa? Reni menoleh kanan kiri, memastikan tak ada yang mendengar. Lalu ia berkata lirih, tentang Dara, dan tentang siapa yang sebenarnya dulu paling sering melindungi kamu. Secara diam-diam, mereka duduk di sudut kafe kecil hotel. Lila mendengarkan dengan seksama, sementara Reni menunduk, seolah terbebani oleh rahasia bertahun-tahun. Dulu kami semua memang ngebully kamu, tapi nggak semua dari kami sepenuhnya kejam.
Aku tahu kamu nggak percaya, tapi sebenarnya Dara nggak seperti yang kamu kira. Lila mengernyit. Maksudmu? Sebagian besar perlakuan kejam dari geng kami, itu bukan idenya. Banyak dari itu disuruh sama Ayu, kata Reni pelan. Lila menatapnya tajam. Ayu, sahabat dekat Dara yang kini tak datang ke reuni. Dara beberapa kali nyoba ngebelain kamu diam-diam. Pernah waktu kamu dituduh nyolong alat lab, Dara yang bujuk Pak Guru buat nggak lapor. Tapi dia nggak pernah berani ngomong ke kamu karena, ya, dia takut kehilangan posisi, takut geng bubar, takut Ayu marah. Lila mengingat peristiwa itu. Ia bahkan sempat dihukum membersihkan laboratorium sendirian. Tapi entah mengapa, saat itu ia memang tidak pernah benar-benar dihukum berat. Dan yang paling penting, saat lomba fotografi nasional SMA kita waktu itu, yang kamu pikir karyamu gagal lolos karena dicoret-coret, yang sebenarnya ngelaporin kamu ke panitia bahwa karya itu asli dan layak ikut. Itu juga Dara, kata Reni dengan suara hampir tak terdengar. Lila membeku. Kamu menang juara harapan waktu itu, kan? Kamu pikir itu karena panitia kasihan. Tapi sebenarnya, karena ada yang bela kamu diam-diam, lanjut Reni. Hening menggantung lama. Lila mengingat wajah Dara semalam. Tatapan penuh rasa bersalah. Kata-katanya yang tertahan. Rasa sakit yang tak sepenuhnya bisa dijelaskan. Tiba-tiba semua terasa masuk akal. Selama ini, ia hanya melihat Dara sebagai monster dari masa lalu. Tapi ternyata, monster itu juga manusia yang pernah mencoba menolong dalam diam. Yang mungkin juga dihancurkan oleh tekanan sosial, ego kelompok, dan rasa takut. Makan siang, reuni berlangsung tenang. Semua orang saling bersalaman, berfoto, dan bertukar nomor kontak. Lila duduk di ujung meja, diam, memandang Dara yang duduk beberapa kursi darinya, tertawa kecil bersama teman lama, namun tatapannya kosong sesekali. Saat tours, acara selesai, Lila menghampiri Dara. Boleh bicara sebentar? Tanyanya. Dara mengangguk. Mereka keluar ke taman kecil di samping hotel. Kenapa kamu nggak pernah bilang soal lomba fotografi itu? Tanya Leila to the point. Dara terkejut, lalu menunduk pelan. Kamu tahu dari siapa? Bukan itu yang penting. Dara menarik napas panjang. Karena aku tahu gak akan mengubah apapun. Aku tetap jahat di matamu. Dan mungkin memang pantas. Lila menatapnya lekat-lekat. Kali ini tak ada kemarahan. Hanya kejujuran. Kamu benar. Itu gak mengubah masa lalu. Tapi itu mengubah caraku memandangmu hari ini. Dara menatapnya berkaca-kaca. Terima kasih, karena meski dengan cara diam, kamu pernah mencoba menolong, kata Lila. Sore itu, saat jet pribadinya mengudara, Lila menatap ke bawah, menyaksikan kota kecil tempat semua luka dan kekuatannya dilahirkan. Ia memejamkan mata. Kali ini bukan untuk melupakan, tapi untuk mengikhlaskan. Karena ternyata, dalam setiap luka, ada cerita yang tak pernah kita tahu seluruhnya. Dan kadang, memaafkan bukan berarti kalah. Tapi tanda bahwa kita benar-benar menang. Langit Jakarta sore itu mendung, menggantung seperti perasaan di dalam dada Lila. Ia telah kembali ke apartemennya di lantai 28, tempat segalanya tampak kecil dari ketinggian, termasuk rasa sakit, dendam, dan luka-luka masa lalu. Namun meskipun Raga telah jauh dari kota kecil itu, pikirannya masih tertinggal. Lila duduk di depan cermin besar yang biasanya ia gunakan untuk bersiap tampil di panggung-panggung dunia. Kali ini ia tak memakai makeup tebal, tak mengenakan busana desainer. Hanya piyama sederhana dan rambut terikat seadanya. Ia menatap bayangannya lama. Siapa kamu sebenarnya, Lil? Gumamnya lirih. Hidupnya kini glamor. Jadwal pemotretan, peragaan, busana, wawancara televisi. Orang-orang memujanya, fans mengirim surat. Ia dijuluki ikon kecantikan modern Asia. Tapi hari-hari terakhir ini, ia tak lagi merasa bangga atas pencapaiannya. Sebab ketika akhirnya ia berhasil berdiri paling tinggi, ia justru merasa kosong.
Ternyata, semua pencapaian itu ia kejar bukan semata-mata karena cinta terhadap dunia modeling, tapi karena rasa ingin diakui. Diakui oleh masa lalu. Diakui oleh orang-orang yang dulu menertawakannya. Tapi sekarang, ketika pengakuan itu datang, rasanya hambar. Lila memejamkan mata. Ia kembali mengingat saat-saat terburuk dalam hidupnya. Ketika ia berjalan sendirian di koridor sekolah, menunduk agar tak dilihat. Saat ia pura-pura sakit agar tak perlu menghadapi ejekan. Saat ia menahan tangis di kamar mandi sekolah. Dan lalu ia ingat saat ia memutuskan kabur dari rumah, ikut agensi luar negeri, dan bertahan di Jepang dengan kerja sambilan. Ia ingat malam-malam kelaparan, tidur di sofa kecil agensi, bertahan hanya dengan keyakinan bahwa suatu hari ia akan kembali. Bukan sebagai korban. Tapi sekarang ia sadar, dendam bukanlah peta yang bisa membimbing perjalanan panjang. Itu hanya bahan bakar sementara. Ketika habis, yang tersisa adalah kekosongan. Malam itu, ia membuka laptop dan menulis. Sebuah surat terbuka. Judulnya, Untuk Diriku Yang Pernah Luka. Ia tulis semua dengan jujur. Tentang masa lalu, tentang rasa sakit, tentang bagaimana ia bangkit, bukan untuk membalas, tapi karena ingin sembuh. Ia ceritakan soal Dara, tentang kebaikan yang datang terlambat, tentang permintaan maaf tanpa kata, dan tentang bagaimana seseorang bisa berubah, bahkan setelah menyakiti. Ia unggah surat itu ke blog pribadinya, tempat ia biasanya menulis refleksi pribadi yang dibaca ratusan ribu pengikut setianya. Dalam hitungan jam, surat itu viral. Banyak yang menangis membacanya. Banyak yang merasa kisah mereka ada di dalam tulisan itu. Para korban perundungan, orang-orang yang pernah patah, perempuan yang merasa tak cukup cantik. Mereka merasa diperjuangkan, dipahami. Dan untuk pertama kalinya, Lila menangis. Bukan karena sakit, tapi karena akhirnya ia benar-benar bebas. Beberapa hari kemudian, Lila mendapat undangan untuk menjadi pembicara dalam acara Beauty Beyond Skin, forum global untuk perempuan yang pernah mengalami kekerasan psikologis. Ia menerima. Dan saat berdiri di atas panggung, mengenakan gaun putih sederhana, dengan rambut digerai tanpa perhiasan, ia bersuara lantang. Saya adalah korban, tapi hari ini saya bukan korban dari siapapun. Saya bukan milik masa lalu saya milik diri saya sendiri. Dan saya berdiri di sini bukan karena saya ingin membalas dendam, tapi karena saya ingin menyembuhkan untuk diri saya dan untuk kalian semua. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa hadirin menitikkan air mata. Lila tersenyum. Bukan senyum seorang model yang dilatih tampil sempurna, tapi senyum seorang perempuan yang telah berdamai. Pagi itu, langit Jakarta cerah. Lila duduk di balkon apartemennya, menatap kota yang tak pernah tidur, tempat di mana ia kini berdiri di atas panggung dunia. Namun, meski segalanya tampak sempurna dari luar, hatinya masih terasa kosong. Seperti sebuah teka-teki yang belum sepenuhnya terpecahkan. Dia tersenyum, tapi bukan karena kesuksesan. Bukan karena pujian yang terus mengalir. Kali ini, senyum itu datang dari tempat yang jauh lebih dalam. Dari pemahaman tentang siapa dia sekarang. Bukan lagi korban, bukan lagi gadis kecil yang selalu bersembunyi, melainkan seorang wanita yang akhirnya bisa melihat dirinya dengan jujur, dengan segala luka dan keindahannya. Lila menghela napas. Ia merasa siap untuk langkah selanjutnya. Beberapa hari sebelumnya, di acara Beauty Beyond Skin, Lila bertemu dengan seorang pria yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Faisal, seorang fotografer ternama yang telah lama bekerja di industri yang sama. Mereka berbincang singkat setelah acara selesai, dan entah kenapa, ada sesuatu dalam diri Faisal yang membuatnya merasa berbeda. Tidak seperti pria-pria lain yang pernah datang dan pergi dalam hidupnya. Faisal melihatnya bukan hanya sebagai model, ia melihatnya sebagai Lila. Perempuan yang berani berdiri di atas kakinya sendiri, yang mampu melepaskan semua yang mengikatnya.
Faisal tidak menawarkan perhatian dengan niat tersembunyi. Ia hanya mengajak berbicara dengan kehangatan dan penghargaan yang tulus. Dan meski Lila sempat ragu, ia akhirnya menyadari. Ini adalah kesempatan untuk merasakan cinta yang bukan berasal dari rasa terpaksa atau kebutuhan untuk mengisi kekosongan, melainkan cinta yang datang dari saling menghargai, saling memahami. Hari itu, Faisal menjemputnya di hotel untuk makan siang bersama. Mereka berjalan di sepanjang taman kota yang ramai, menikmati percakapan yang mengalir dengan mudah. Faisal mengajaknya berbicara tentang fotografi, tentang bagaimana setiap foto bisa menangkap momen hidup yang tak terulang. Mereka berbicara tentang seni, kehidupan, dan harapan, topik-topik yang membuat Lila merasa bebas, jauh dari sorotan kamera dan kerumunan. Di tengah obrolan ringan itu, Faisal memegang tangannya dengan lembut. "Kamu tahu, Lila," kata Faisal dengan senyum yang penuh arti. "Aku rasa kamu bukan hanya sekadar model, kamu lebih dari itu. Aku suka melihatmu jadi diri sendiri." Lila menoleh. Matanya bertemu dengan mata Faisal yang penuh ketulusan. Aku takut," katanya. Suara sedikit bergetar. "Takut membuka hati lagi, setelah semua yang terjadi." Faisal tersenyum lembut. Cinta itu bukan tentang tidak pernah terluka, tapi tentang bisa belajar dari luka-luka itu dan tetap memilih untuk membuka hati. Lila menarik napas panjang. Kata-kata Faisal begitu sederhana, namun terasa dalam. Ia merasa ada sesuatu yang ingin tumbuh di dalam dirinya, sesuatu yang tidak berhubungan dengan balas dendam, kesuksesan, atau pengakuan dunia. Ini tentang dirinya, tentang menerima cinta dalam bentuk yang murni, tanpa syarat. Malam itu, setelah makan malam yang hangat, Faisal mengantar Lila kembali ke hotel. Mereka berhenti di depan pintu lobi. Lila menatap Faisal, ragu sejenak, sebelum akhirnya berkata, "Aku ingin mencoba, Faisal. Mencoba untuk percaya lagi. Bukan hanya pada diriku, tapi pada cinta." Faisal tersenyum, senyum yang sama yang membuat hatinya terasa nyaman. "Aku akan menunggumu, Lila. Tanpa terburu-buru, tanpa tekanan, hanya untuk kamu dan aku." Lila merasa sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan dalam waktu yang lama. Bukan euforia semata, tetapi ketenangan yang datang dengan penerimaan. Penerimaan bahwa ia tidak harus sempurna, bahwa ia tidak harus selalu menjadi orang yang kuat. Ia bisa menjadi dirinya sendiri. Diri yang kadang rapuh, kadang kuat, tapi selalu tulus. Dengan senyum, Laila melangkah masuk ke dalam hotel, meninggalkan keraguan di belakangnya. Beberapa bulan kemudian, Lila dan Faisal menjalani hubungan yang tenang namun penuh arti. Mereka tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa untuk merancang masa depan. Yang mereka miliki adalah waktu untuk mengenal satu sama lain, untuk tumbuh bersama, dan untuk menemukan apa yang sebenarnya penting. Cinta yang tidak didasarkan pada pengakuan dunia, melainkan pada penghargaan terhadap diri masing-masing. Lila menemukan bahwa cinta sejati tidak datang dengan cara yang ia bayangkan. Tidak dengan kemewahan, tidak dengan kesuksesan yang mengkilap, tetapi dengan kehadiran yang sederhana, yang memberi ruang untuk kedamaian. Pada suatu pagi yang cerah, Lila duduk di balkon, menatap kota yang sibuk dengan harapan baru. Ia tersenyum, kali ini bukan untuk penonton atau kamera, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia sudah bebas. Beberapa bulan berlalu sejak Lila dan Faisal memulai perjalanan mereka bersama. Hidupnya kini lebih tenang, lebih damai. Tidak ada lagi keraguan yang membelenggu hatinya, dan ia mulai menemukan kenyamanan dalam rutinitas baru. Namun, meskipun dunia di luar tampak sempurna, Lila tahu bahwa ada satu hal yang masih harus ia selesaikan, masa lalu yang belum sepenuhnya ia selesaikan. Meskipun ia telah melangkah jauh, tidak bisa dipungkiri bahwa rasa sakit dan amarah itu masih terpendam. Ada kalanya ia merasa seperti bayang-bayang masa lalu masih mengintai, berusaha mengganggu ketenangan yang telah ia bangun. Terutama, ada satu hal yang ia simpan dalam hati, perasaan terhadap Dara. Lila tahu, suatu hari ia harus kembali ke tempat itu.
kembali ke kota kecil di mana semuanya bermula. Ia harus menghadapi masa lalunya secara langsung. Ini bukan lagi tentang balas dendam, tetapi tentang penutupan. Tentang memberi arti bagi semua yang telah terjadi. Pagi itu, Faisal memandang Lila dengan perhatian. Mereka duduk bersama di meja sarapan, menikmati kopi dan croissant yang sederhana. Namun, ada ketegangan di udara. Lila tampak merenung, seperti sedang memikirkan sesuatu yang besar. "Kamu akan kembali ke sana, kan?" tanya Faisal pelan, tanpa mengangkat pandangannya dari cangkir. Lila menatapnya. Ia tahu Faisal sudah tahu apa yang ia rasakan. Mereka telah berbicara banyak tentang masa lalunya, tentang keluarganya, tentang perjalanan emosional yang ia tempuh untuk sampai di titik ini. "Aku harus," jawab Lila. "Aku harus kembali. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri." Faisal menatapnya, kemudian mengangguk pelan. "Aku tahu kamu bisa. Jangan ragu. Ini langkah besar, tapi kamu tidak sendirian." Lila tersenyum, lalu meraih tangan Faisal. Ia merasakan kehangatan dan dukungan yang tulus dari pria ini, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar siap untuk menghadapi tantangan terakhir dalam hidupnya. Setelah beberapa jam penerbangan, Lila tiba di kota kecil itu. Kota yang pernah menjadi rumah bagi kebanyakan kenangan buruknya. Begitu pesawat mendarat, ia merasakan ketegangan yang mulai merayap kembali. Seperti ada sesuatu yang tak bisa ia hindari, sebuah perasaan yang terus menghantuinya, walau ia telah berusaha mengabaikannya. Namun, kali ini ia berbeda. Ia datang bukan dengan niat untuk menghancurkan, tapi untuk menyembuhkan. Ia datang dengan tekad untuk memberi penutupan pada bab kehidupan yang telah lama ia tutup rapat-rapat. Lila menginap di hotel yang sama, tempat di mana dulu ia selalu merasakan kesepian dan ketidakberdayaan. Semua terasa begitu akrab, namun juga jauh berbeda. Ia merasa lebih kuat, lebih mandiri, dan tak lagi merasa terjebak dalam kenangan. Hari berikutnya, Lila memutuskan untuk mengunjungi sekolahnya. Begitu ia melangkah masuk ke halaman yang dulu terasa sangat asing, kini semuanya tampak lebih kecil. Tak ada lagi rasa takut yang menggelayuti hatinya. Yang ada sekarang adalah rasa damai yang datang dari dalam diri. Ia berjalan menuju ruang kelas yang dulu menjadi tempat ia sering disakiti. Pintu itu masih ada, dengan cat yang sudah mulai mengelupas. Lila berdiri di depan pintu itu, menatapnya untuk sesaat. Semua kenangan itu kembali, canda tawa, ejekan, pandangan sinis dari teman-teman yang tak pernah benar-benar melihatnya. Namun, ia tak merasa sakit lagi. Ia hanya tersenyum. Lila melangkah pergi, menuju tempat yang lebih penting, tempat ia tahu ia harus menemui Dara. Setelah beberapa pencarian, Lila akhirnya menemui Dara di sebuah kafe kecil di sudut kota. Dara terlihat berbeda, lebih matang, lebih tenang. Ia sedang duduk di meja dengan secangkir kopi di tangan, tampak terkejut saat melihat Lila datang menghampiri. "Kamu kembali?" tanya Dara, dengan suara pelan namun penuh arti. Lila mengangguk, duduk di seberang meja. "Aku tahu ini mungkin mengejutkan, Dara, tapi aku rasa ini waktu yang tepat, waktu untuk bicara." Dara terdiam sejenak, matanya sedikit berkaca-kaca. Aku nggak tahu harus bilang apa. "Aku menyesal, Lila. Menyesal sudah membuat hidupmu begitu sulit dulu." Lila menatapnya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa marah, hanya ada pemahaman. "Aku tahu, Dara. Aku tahu kamu tidak sepenuhnya bersalah. Tapi aku harus mengatakannya. Aku sudah memaafkanmu. Bukan untuk kamu, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa hidup dengan beban itu lagi," kata Lila, suara penuh kelegaan. Dara menunduk, terisak pelan. "Aku tak pernah tahu apa yang aku lakukan padamu waktu itu. Dara, kita semua dipengaruhi oleh ketakutan dan tekanan. Kita semua punya cara kita sendiri untuk bertahan hidup. Kamu cuma melakukan apa yang menurutmu benar saat itu. Tapi aku sudah jauh lebih kuat sekarang," jawab Lila. Suaranya penuh keteguhan.
Mereka diam sejenak, masing-masing merenung. Lila tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan emosional yang panjang. Ia sudah menemukan penutupan yang ia butuhkan. Ketika Lila kembali ke hotel, ia merasa ringan. Tak ada lagi penyesalan. Tak ada lagi amarah yang mengendap. Ia sudah melewati semua itu. Dan kini, ia bisa melangkah dengan tenang. Faisal menunggunya di kamar hotel. Dan ketika Lila masuk, ia memeluknya dengan lembut. Lila tahu dengan penuh keyakinan bahwa kini ia telah benar-benar bebas dari masa lalu, dari luka, dan dari ketakutannya untuk membuka hati. Jakarta, bulan yang baru. Lila duduk di balkon apartemennya, menatap pemandangan kota yang kini terasa lebih hidup, lebih penuh warna. Di luar sana, ribuan orang berlarian, mengejar impian mereka masing-masing. Namun, di dalam hatinya, Lila merasa damai, seperti ia telah menemukan tempat yang sejati untuk dirinya. Tempat di mana ia bisa hidup sepenuhnya, tanpa rasa takut, tanpa beban, tanpa kenangan masa lalu yang mengekangnya. Setelah kembali dari kota kecil itu, setelah bertemu dengan Dara, dan akhirnya memberi penutupan pada bab kehidupannya yang penuh luka, Lila merasa seperti ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini ia cari, tetapi tak pernah bisa dijangkau. Kebebasan sejati. Ia menatap dirinya di cermin besar yang terpasang di dinding apartemennya. Cermin itu selalu menjadi tempat ia berhadapan dengan dirinya sendiri. Dengan segala rasa tidak aman, rasa takut, dan keraguan yang dulu menghalangi langkahnya. Namun kini, cermin itu mencerminkan sosok yang berbeda. Sosok seorang wanita yang telah melewati banyak rintangan, yang telah bangkit dari kedalaman luka, dan kini berdiri dengan tegak, penuh kepercayaan diri. Lila tersenyum pada bayangannya sendiri. Tahun-tahun yang ia lewati sebagai model internasional memberikan banyak pelajaran tentang dunia yang penuh kepalsuan, tentang penilaian dari orang lain, tentang bagaimana citra bisa dibangun dengan cara yang mudah dan rapuh. Tapi ia juga belajar banyak hal yang lebih penting dari itu. Ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri, menerima dirinya dengan segala kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya, dan memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pujian dunia, melainkan dari rasa damai yang datang dari dalam hati. Cinta, itu bukan sekadar perasaan, Lila, kata Faisal suatu malam, beberapa minggu yang lalu. Cinta itu adalah pilihan. Pilihan untuk menerima, memberi, dan tumbuh bersama. Lila masih ingat kata-kata Faisal dengan jelas. Ia merasa bersyukur karena Faisal ada di sampingnya, memberi ruang bagi dirinya untuk tumbuh, untuk menyembuhkan, dan untuk membuka hati lagi. Namun, lebih dari itu, ia merasa berterima kasih pada dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, ia yang memutuskan untuk memilih cinta, memilih kedamaian, dan memilih untuk hidup dengan sepenuh hati. Lila memutuskan untuk melanjutkan kariernya di dunia modeling, tetapi kali ini dengan pendekatan yang berbeda. Ia tidak lagi berfokus pada standar kecantikan yang dibuat oleh industri atau pada penilaian orang lain. Ia ingin menjadi dirinya sendiri, menjadi suara bagi mereka yang merasa tidak cukup, yang merasa terpinggirkan, yang merasa tidak diinginkan. Ia mulai bekerja dengan merek-merek yang memiliki visi yang sama, untuk merayakan keberagaman, untuk menunjukkan bahwa kecantikan datang dalam berbagai bentuk, ukuran, dan warna. Lila bukan lagi hanya model yang tampil di panggung dunia. Ia menjadi duta untuk perubahan, untuk penerimaan diri, dan untuk kebebasan dari belenggu standar kecantikan sempit. Hari itu, Lila melakukan pemotretan untuk kampanye terbaru sebuah merek yang memperjuangkan keberagaman. Ia berdiri di depan kamera, mengenakan pakaian yang penuh warna dan ekspresi, dengan senyum lebar yang menunjukkan kedamaian yang kini ia rasakan. Ia tahu bahwa inilah tempatnya, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, tempat di mana ia bisa memberi dampak positif pada dunia. Di sisi lain, Faisal selalu ada di sana. Mereka berjalan bersama dengan keyakinan yang semakin kuat bahwa cinta bukanlah sesuatu yang datang dengan sempurna. Cinta adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan keindahan. Mereka saling mendukung, saling memberi ruang untuk tumbuh.
dan saling mengingatkan bahwa kebahagiaan itu datang dari kemampuan untuk hidup jujur, untuk merangkul diri sendiri, dan untuk terus maju meskipun masa lalu pernah menghantui. Lila memandang Faisal dengan penuh cinta. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi sekarang ia merasa siap untuk terus melangkah, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang-orang yang juga perlu melihat dan merasakan perubahan yang bisa terjadi ketika seseorang memilih untuk sembuh dan mencintai diri mereka. Sore itu, setelah selesai pemotretan, Lila duduk di sebuah kafe kecil di sudut kota, bersama Faisal. Mereka berbicara tentang impian, tentang masa depan, dan tentang segala kemungkinan yang akan datang. Faisal, kata Lila, matanya berbinar, aku merasa seperti akhirnya menemukan jalan yang benar. Aku tak lagi mencari persetujuan orang lain, tak lagi mencari cinta dari luar. Aku menemukan semuanya dalam diriku sendiri. Faisal menggenggam tangannya dengan lembut. Dan aku akan selalu mendukungmu, Lila. Karena kamu adalah versi terbaik dari dirimu sendiri. Lila tersenyum. Tidak ada lagi rasa takut yang menghambatnya. Tidak ada lagi luka yang mengikat langkahnya. Hanya ada kedamaian, cinta, dan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Di malam hari, saat Laila berjalan pulang, ia berhenti sejenak di depan cermin besar di dinding apartemennya. Ia menatap bayangannya, bukan dengan keinginan untuk mengubahnya, tetapi dengan rasa syukur dan kebanggaan. Ia tahu bahwa dalam hidup, kita tak pernah tahu apa yang akan datang. Namun, yang pasti adalah bahwa kita selalu memiliki pilihan untuk memilih siapa kita, untuk mencintai diri kita, dan untuk menciptakan kebahagiaan dalam cara kita sendiri. Dengan senyum yang tulus, Lila melangkah maju, siap untuk menyambut masa depan, siap untuk terus tumbuh, dan siap untuk hidup dengan sepenuh hati.